Kalau malaikat punya ilmu tidak? Punya. Ilmu tentang apa? Punya ilmu tentang Allah tidak malaikat? Apa? Dalil kalau malaikat itu punya ilmu tentang Allah. Ya apa dalilnya kalau malaikat itu punya ilmu tentang Allah? Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dia menyebutkan nama Al-Alim dan dia menyebutkan nama Al-Hakim. Berarti malaikat punya ilmu tentang Allah. Kemudian malaikat punya ilmu enggak tentang perintah dan larangan Allah? Apa dalilnya? Ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat apa? At-Tahrim ayat yang ke-6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Berarti mereka punya ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Nah, apa ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat, yang dimiliki oleh Nabi Adam, yang mengharuskan malaikat itu sujud untuk memuliakan Nabi Adam? Jadi ilmu itu ada 3 tingkatan. Pertama, al-ilmu billah. Ilmu tentang Allah. Yang kedua, al-ilmu bi awamirillah wa nawahi. Ilmu tentang perintah Allah dan larangannya. Kemudian yang ketiga, al-ilmu bi khalqillah. Ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, kemarin kita bahas tentang dasar iman itu iman kepada Allah. Dasar ilmu tentang Allah. Nah, memang ya pembahasan tentang Allah ini yang menjadi pondasi dalam kehidupan manusia. Karena hubungan utama dia adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang lain. Nah, Nabi Adam punya ilmu tentang Allah tidak? Punya. Malaikat punya ilmu tentang Allah tidak? Punya. Iblis punya ilmu tentang Allah tidak? Punya. Apa dalilnya? Kalau iblis ini punya ilmu tentang Allah. Ya, Allah sebagai Khalik yang menciptakan. Iblis percaya nggak kalau Allah itu yang menciptakan? Apa dalilnya? Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis itu mengenal Allah Al-Khaliq. Tapi nanti memang ada hal-hal yang tidak dipahami oleh iblis. Ini yang kemudian punya potensi untuk sampai keluar dari ketaatan kepada Allah. Makanya ilmu tentang Allah itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Orang Mekah punya ilmu nggak tentang Allah? Musyrikin Quraisy. Kenal Allah nggak mereka? Apa dalilnya kalau mereka mengenal Allah? Ya wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Dan jika kamu Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan yang menundukkan matahari dan bulan, ya mereka akan mengatakan Allah. Tapi kenapa mereka musyrik? Nah, berarti ada ilmu tentang Allah yang tidak sempurna. Maka mereka akhirnya kemudian menyimpang dari kebenaran sehingga sampai kemudian musyrik. Orang Yahudi kenal Allah enggak mereka? Orang Yahudi kenal Allah enggak? Ya secara umum kenal. Tapi ketika mereka mengenali Allah itu apakah dengan pengenalan yang sesungguhnya? Enggak.
Ya, kemudian mereka menggambarkan Allah itu fakir. Ya, karena Allah itu minta pinjaman, gitu ya. Kemudian Allah itu nanti digambarkan sebagai sosok manusia yang kemudian bisa dikalahkan oleh Yakub, ya, dalam Israiliyat yang mereka buat. Ya, sehingga ya di mata mereka itu ya Allah tidak seperti Allah yang merupakan Allah dalam arti yang sesungguhnya, menyimpang juga akhirnya. Nasrani kenal Allah enggak? Siapakah yang menciptakan mereka? Kata mereka siapa? Ya Tuhan Bapa, ya Allah juga. Tapi karena mereka tidak utuh mengenal Allah, akhirnya kemudian menganggap Allah punya istri, Allah punya anak. Karena enggak utuh ilmu tentang Allahnya. Nah, makanya dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Siapa ahli kitab? Yahudi, Nasrani. Siapa orang-orang musyrik? Ya tadi orang-orang selain ahli kitab, ya khususnya orang-orang musyrikin, ya Quraisy atau Mekah. Nah, mereka dihukumi sebagai orang-orang kafir. Padahal mereka kenal yang menciptakan mereka adalah Allah. Tapi kalau kemudian tidak utuh mengenal Allah, nah itu punya potensi untuk sampai kemudian syirik. Kemudian ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Ilmu tentang perintah dan larangan Allah. Malaikat punya enggak? Punya. Nabi Adam punya enggak? Punya. Iblis? Ya, iblis kan Allah perintahkan sujud. Tapi dia enggak ngerti kalau itu perintah dari Allah. Dia kembalikan perintah itu. Ya, jadi ada raddul amr ya alal amir. Mengembalikan perintah kepada yang ngasih perintah. Ya, contohnya begini. Ketika ada orang yang tidak sholat, tapi dia meyakini sholat itu wajib. Tapi karena kemalasan dia nggak mau sholat. Apa hukumnya? Dia berdosa. Jumhur ulama mengatakan dia tidak kafir. Tapi kalau ada orang sholat, tapi dia mengatakan sholat 5 waktu itu nggak wajib. Apa hukumnya? Kafir dia. Ya kenapa? Karena dia tidak meyakini kewajiban sholat padahal jelas perintah Allah wa aqimus sholat. Nah, iblis itu modelnya yang seperti itu. Ya tidak mengenal Allah dengan yang sebenar-benarnya. Ini potensi terbesar itu adalah musyrik. Keluar dari Islam. Tapi seandainya pun tidak keluar dari Islam, yaitu juga potensi yang melakukan dosa-dosa yang lain. Ya tapi intinya Nabi Adam punya, malaikat punya. Nah, baru ilmu yang ketiga, ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, ini yang kemudian tidak dimiliki oleh malaikat. Nah, Nabi Adam punya enggak? Punya. Dari mana Nabi Adam punya ilmu itu? Dari Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kenapa Allah ajarkan ilmu itu kepada Nabi Adam? Ya, karena Nabi Adam Allah siapkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, berarti tahu enggak? Berapa tingkatan ilmu yang harus kita kuasai untuk menjadi khalifah di muka bumi ini? Menjadi pemakmur buminya Allah. Ya, jadi ada 3 tingkatan ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangan Allah, kemudian ilmu tentang ciptaan Allah.